Hai, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah yang terjadi sebenarnya di koneksi kau dengan seseorang, ya. Yang terjadi sebenarnya dan apa sih unfinished business-nya gitu loh. Kalau kamu menanyakan apa sih efek kak dari unfinished business, ya saling masih tarik menarik ya. Terus yang kedua masih kayak sedih sendiri, keingetan kayak kok ada yang hilang dari hidup aku. Nah itu namanya masih ada unfinished business. Nah sekarang ini kita akan buka sama-sama sebenarnya dengan orang yang mungkin pernah dekat sama kamu atau orang yang mungkin berkonflik, berkendala yang gak enak. Apa sih unfinished business-nya antara kau dengan seseorang ya? Kita akan melihat di sini dan kalau bisa unfinished business ini tuh segera diselesaikan. Ya, tapi kalau misalnya tidak bisa diselesaikan, nanti aku akan kasih tutorialnya, bukan tutorial sih, maksudnya tipsnya agar kalian nggak usah capek-capek gitu loh ya teman-teman. Saya nggak tahu katanya kebalik ini apa enggak. Kita akan ambil pelan-pelan ya. Ini cuttingannya kenapa begitu miring-miring. Ini kartu dari UK loh teman-teman. Tapi begini produksinya ya, mungkin low budget jadi miring-miring. Oke, kebalik-balik. Oke. Kita akan lihat di sini ya energi seseorang atau orang yang melekat sama kamu. Di antara kalian berdua itu energinya adalah dog, berarti memang dalam hubungan ini sepertinya ada kondisi ingin serius ya, menjunjung namanya energi kesetiaan. Setidaknya entah kau lakukan apa dia lakukan di sini, tapi ada energi kesetiaan. Kemudian kebalik ternyata. Ya, ini udah jelas. Kartu House adalah seseorang yang mungkin kau jalani hubungan ini itu sudah sangat stabil lah. Ibaratnya solid lah. Maksudnya nggak ada masalah sebetulnya kamu sama dia itu. Maksudnya kalian tuh memang cocok dan kalau saya lihat ya, kalau dari keluarga mungkin udah ada yang saling kenal ya. Terus di sini yang aku bisa lihat juga stabil gitu ya, mungkin orang tuanya dia kasih restu atau hubungan ini tuh memang banyak cobaannya tapi kalian so far sudah sampai sejauh ini gitu. Nah ini kita lihat di sini ada horse atau ada pemberi pesan sebetulnya kalau dalam kartu ini, dan ini ada bouquet. Nah orang yang mungkin ada mungkin di masa lalu kamu itu adalah seseorang yang mungkin energinya cukup tarik menarik ya. Di sini selama ini orang ini tuh yang datang ke kamu gitu loh ya, datang ke kamu. Orang ini yang saya lihat memberikan sebuah harapan duluan ke kamu. Ini yang aku lihat ya, kamu ada unfinished business sama orang ini. Nah, tapi sepertinya pada perjalanannya yang saya lihat terjadi bahwa hubungan ini mungkin berhenti karena ada beda pendapat, ada dua pikiran, ada mungkin pilihan lain, I don't know, yang sehingga membuat hubungan ini sekarang mungkin kondisinya berjeda. Berjedanya itu ya mungkin kalian masih komunikasi cuman kayak nggak enak gitu loh ya kan, ada rasa yang berbeda lah. Nah ini yang saya lihat ya teman-teman, sekarang ini kondisinya kan memang lagi slack ya, dan mungkin kamu atau ini harus sebetulnya harus ada pertemuan yang mungkin apa ya, ngebahas hubungan ini, tetapi ya masih belum tahu kapan ketemuannya aku lihat. Dan yang aku lihat juga di sini adalah dimana hubungan ini itu kayak sekarang energinya tuh ya berjalan tetapi hubungannya ngestak ya, hubungannya ngestak. Yang kamu inginkan adalah adanya sebuah kejelasan hubungan ini tuh memang masih bisa dilanjutkan atau enggak sebetulnya.
Tapi ini ibaratnya kayak nge-stuck aja, misalnya kalau putus tapi kayak ngerasa ngambang gitu loh. Dan entah, mungkin kau mencoba untuk meminta penjelasan sama orang ini tetapi hasilnya nol. Kemudian kamu pengen datang ke dia tapi mungkin ada yang nggak tahu ketemuannya gimana, janjiannya gimana gitu ya. Ini yang aku bisa lihat dan aku bisa ambil kesimpulannya adalah sebuah hubungan yang sebetulnya bermasalah dikarenakan ada ketidakkonsistenan dari inkonsistensi dari salah satu pihak, di mana hubungan ini sebetulnya ya cukup kuat. Kalau aku lihat cukup kuat, nah, namun menjadi kendalanya adalah mungkin ada pilihan lain, ada pemikiran lain. Pokoknya kalian itu menemukan satu titik susah untuk memilih gitu ya, entah dilanjutkan atau enggak ya, jadinya ngambang aja, stop aja, udah kita butuh break dulu lah untuk diri kita sendiri masing-masing. Dan ini energinya masih berjalan sampai sekarang, berusaha untuk bertahan di energi yang seperti ini, dan ini masih on process going aja, nggak tahu sampai kapan. Tiba-tiba yang tadinya dia mungkin banyak kasih kirim pesan ke kamu ya, mungkin pernah ketemuan, tiba-tiba langsung bablas hilang pergi nih. Terus di sini yang aku bisa cek juga adalah energinya adalah sebuah romansa, di mana romansa itu putus ya dikarenakan perbedaan pendapat, pilihan lain, atau sesuatu yang tidak bisa diputuskan, sehingga ya hubungannya ini kayak berjeda ya. Itu sebetulnya Calvin itu sebetulnya bukan end directly end, tapi lebih kayak berjeda gitu teman-teman. Dan yang aku bisa bilang di sini ya masih ada energi menunggu, kesetiaan dan lain-lain, dimana berharap dia di sini bisa datang menemuimu dan berusaha untuk menemuimu. Itu mungkin yang ada dalam pikiran kamu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan lihat dulu sebetulnya apa sih unfinished business-nya antara kamu dengan orang ini. Sebentar ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, biasa ada klien aku lupa matiin. Apa sih unfinished business kamu dengan dia? Sama-sama kayak terhimpit ya. Aku lihatnya serba salah gitu. Unfinished business-nya ini masih kayak ada perasaan serba salah. Here and now. Stuck aja. Merasa kayak nggak ada jalan keluar gitu. Ini energinya sih. Kayak udah paling final, udah paling limit ya. Misalnya gini, kalau sama-sama ingin mengakhiri tapi belum mau mengakhiri karena masih nge-stuck di situ. Ya, sebetulnya hubungan ini tuh simple. Kalau mau dilanjutkan lanjut sok, enggak juga jangan memberikan pertanyaan besar gitu. Misalnya diem aja, atau ini menjadi satu big question buat kamu. Dan di hubungan ini sebetulnya ini sudah selesai atau belum ya? Sementara aku ngeliat energi di sini ada yang tidak konsisten, mau selesai tapi masih mengharapkan, ada yang nggak bisa move on karena energinya come to age ya, nggak ada pilihan lain, mau diselesaikan juga masih sayang, masih ada cinta-cintaan. Here and now yang stuck gini aja gitu loh. Jadi mungkin kamu sama dia di sini tidak melihat orang lain gitu ya, tidak melihat orang lain ya. Kalau misalnya dalam hubungan cinta segitiga ya, hubungan ini ya seperti kayak dingin aja, itu nggak enak sih ya. Unfinished business antara kau dengan seseorang. Kita lihat ada kartu Tower, nice.
Oke. Saya ngelihat gini ya. Unfinished business-nya adalah ini masalah dari komunikasi sih, teman-teman. Ada yang kayak ngediemin aja, ya, ada yang tidak membalas apapun, pesan apapun. Karena saya ngelihatnya ada energi mais gitu loh. Ada energi yang tepatnya mengganggu, ya. Energinya ini mengganggu kelancaran kamu sama dia. Saya nggak tahu energi mas ini apakah dari orang lain, apakah memang dia merasa terganggu dengan hubungan ini lagi. Tapi kalau aku lihat sih masih ngestak gitu loh. Cuman energi mas ini kita harus harus cari tahu. Ada bouquet, ada dog again, ada sesuatu yang berulang-ulang ya. Sesuatu yang berulang-ulang. Jadi gini teman-teman, yang aku bisa lihat adalah kalian ini punya masalah yang berulang-ulang gitu aja. Sehingga pada akhirnya ya, ini mengganggu komunikasi kalian juga. Apa itu energi yang berulang-ulang? Kita lihat ya. Kayak same old story, same problem. Sesuatu yang dipaksakan. Tidak ada jalan keluarnya. Oke, sesuatu yang tidak bisa dipaksakan jalan keluarnya, dan sebetulnya solusinya tuh masih ngambang. Apa itu masalahnya? Harapan. Book. Kalian terlibat cinta-cinta yang berbahaya kah? Karena di sini ada kartu rahasia ya teman-teman, rahasia yang mungkin terbaru terbuka. Bisa jadi hubungan cinta segitiga yang ketahuan, hubungan cinta segitiga yang menyakitkan pada endingnya ya, ternyata tidak mendapatkan apapun kamu juga, dan dia juga nggak bisa tegas. Child. Oke, ini fix sih teman-teman. Aku bisa bilang kalian itu berada pada satu kondisi di mana yang aku bisa lihat ya, kalian itu menjalani cinta, tetapi ada orang lain juga. Jadi ada pengaruh dari orang lain. Apakah satu kondisinya ternyata dia punya anak sama orang lain? Nih, karena ada kartu anak. Apakah kamu baru mengetahui ternyata kamu cuma di PHP-in, dianya sudah punya orang lain? Yang ketiga, di sini pasti ada di other side, gitu, di other side-nya. Yang ketiga, apakah orang ini baru-baru saja menikah dengan orang lain? Ya tadi aku dulu ngomong. Atau sebetulnya kamu baru mengetahui orang ini sudah menikah. Atau mungkin kamu mencoba mempertahankan kalau nantinya status menikah dia itu bisa selesai dengan pasangannya. Itu bisa jadi. Tapi ternyata makin ruwet ya. Ini fix, ini banyak banget nih, same old story, hubungan-hubungan yang rumit, dan kalian tuh sebetulnya tidak bisa melepaskan orang ini karena hubungannya sudah dalam. Ayo, siapa? Maaf ya, yang mungkin sudah hubungan fisik dan lain-lain, dan kalau saya lihat kamu nggak bisa lepas dari dia karena sudah sejauh itu. Gitu teman-teman, maaf ya, maaf sekali lagi, maaf. Kita akan lihat untuk kondisinya. Nah, teman-teman, ini kita masuk ke dalam solusi ya. 1, let go. Let go itu bukan hanya pergi, tetapi gini loh, sekalipun kamu pernah salah sama orang ini, dan hubungan ini memang dari awal jika memang sudah salah, menurut saya ya, baiknya adalah apa yang sudah pernah kau lakukan tidak usah kau tuntut balik.
nggak usah kau tuntut dia untuk bertanggung jawab atas semuanya. Oh, nggak bisa dong kak, gini gitu. Atau mungkin kamu sudah punya anak sama dia, terus tiba-tiba baru tahu dia ternyata kamu dijadikan selingkuhannya dia, dan tiba-tiba dia pergi menghilang begitu saja. Dia hanya menyisakan ya kau dan anakmu, misalnya gitu. Kamu harus tetap ikhlas gitu loh. Tetap harus tetap ikhlas. Kenapa? Karena kan mungkin ada yang sudah tahu kalau hubungannya ini memang salah dari awal, tapi kau yang berharap lebih gitu loh. Kamu gak usah khawatir ya buat teman-teman di sini yang ditinggalkan dengan anak, karena anak itu rezeki. Jadi jangan selalu bilang aku tidak bisa menghidupi anakku, aku mau dia tanggung jawab. Itu gak akan bisa teman-teman. Karena yang menentukan iya atau tidaknya dengan apa yang sudah terjadi itu ada andil kamu juga, gak cuma andil dia. Jangan menyalahkan seseorang yang kamu sendiri juga mau. Ya, kamu kurang background check. Di sini let go. Hal yang terbaik adalah untuk membiarkan semuanya pergi, ya. Kamu bilang gini sama semesta, Tuhan, saya udah berpasrah deh, terserah. Saya udah berusaha membuat dia tuh untuk setidaknya care dengan saya, ya, tidak lepas seperti ini, tidak lepas tanggung jawab, tapi aku serahkan semuanya padamu. Jadi kamu habis itu, setelah ngomong itu, kamu gak usah mikirin lagi, oke? Hal yang terbaik adalah let go, katanya. Yang kedua, di sini ya, apabila suatu saat nanti orang itu kembali lagi, dan kembali lagi, tiba-tiba datang tanyain kabar kamu setelah kamu mencoba untuk move on, bilang sama dirimu itu adalah bagian dari past life. Kenapa? Past life itu sebetulnya adalah satu pelajaran yang kita bisa petik untuk kita terapkan di hari ini. Kalau misalnya dia kembali lagi, mungkin ya dari zaman dulu nih, kalau kita ngomong spiritual, ya kalau kita ngomong spiritual berarti ada tuh namanya energi past life, dimana kamu mungkin di abad ke-1, ke abad 10, kamu dulu ketemu dia, mungkin kamu bentukannya orang, dia manusia, ya itu macam-macam kalau secara spiritual ya. Atau kamu dulu sama dia memang kekasih, tetapi kalian berakhir tragis dan terulang lagi di abad sekarang, itu namanya past life. Past life itu sebetulnya hanya sebagai reka adegan kalau dulu kau juga pernah mengalami hal yang sama. Dan kalau misalnya memang kau mau putus sama dia, langsung putus aja, ya, nggak usah kalau dia datang kembali, ini akan jadi repeat order, soalnya akan berakhir sama, kamu nggak akan dapetin apa-apa. Jadi caranya adalah kamu harus cuek sama dia. Kalau misalnya memang dia untuk kamu dan memang ditakdirkan bahwa past life kalian selesai di sekarang ini kalian, maka dia akan mengejar kamu gitu. Jadi jangan berpatokan past life, aku harus begini, aku harus begitu, enggak. Oke? Kalau sudah melewati 2 fase ini, coba kamu harus paksakan diri kamu untuk memberikan cinta kamu, ya. Bisa kamu pacaran lagi, kenalan lagi sama orang lain. Kalau kamu masih merasa feel attractive, silakan kamu kenalan sama orang lain. Yang kedua, kalau kamu punya anak, punya keluarga, curahkan cinta kamu semuanya ke mereka. Insya Allah nggak akan dimanfaatin. Kalau kamu ditinggal anak kamu punya anak dan dia di sini tidak tidak benar-benar mau bertemu kamu dengan anak kamu, misalnya ya, buat kamu yang janda juga, jangan minta lagi, udah. Ya udah, kamu udah dikasih anak, ya itu tanggung jawab kamu. Itu semuanya ada sebab dan akibat gitu, dan anak itu tidak berdosa ya teman-teman. Jadi rezekinya tuh ada sendiri. Yang terakhir, ya ingat nih, memberikan hati bukan berarti harus pacaran lagi. Take your time. Kalau udah punya anak nggak usah buru-buru lah, punya pasangan. Nanti juga ketemu kalau kamu keluar rumah. Di sini ada kartu soul, ya. Percaya prosesnya teman-teman. Ya, kau akan menemukan orang yang benar-benar bisa menerima kamu apa adanya lagi. Kalau kamu di sini umurnya misalnya masih 40, ya 40,
39, 40, 36, 30, 40 masih memungkinkan cari pasangan. Ya, Mas, sampai 45 juga masih memungkinkan cari pasangan. Cuman saran aku di sini sih, jangan terlalu terpaku. Oke, karena dia datang lagi, dia jodoh aku. Belum tentu. Karena mungkin cobaan-cobaan ke depan dia juga pasti akan mencoba reconnect dengan kamu lagi. Tetapi harus kamu tahu dari awal, bisa atau nggak kalian bersama. Kalau misalnya enggak doang, nggak usah. Kamu akan berakhir sendiri, teman-teman. Kasihan di kamunya kan. Nah, jadi ini adalah pembahasan apa sih sebenarnya unfinished business kamu sama dia. Ini terkait sama tanggung jawab seseorang. Ya, yang tanggung jawab itu sebetulnya tidak perlu, kalau dia tidak mau bertanggung jawab, kita nggak usah mengklaim kerugian kita ke dia, ya, karena sekali lagi lidah itu tidak bertulang, dan salahnya kamu adalah kenapa kamu accept mereka, kenapa kamu menerima dia, gitu aja ya, karena too much hope. Sekali lagi, kamu empatinya tinggi, kamu terlalu banyak harapan, dan seketika juga kamu disakiti dengan orang yang kau cinta. Jadi jangan kasih kesempatan lagi untuk dia nyakitin hati kamu, karena dia tahu kau lemah. Intinya begitu, ya. Jadi setelah ini aku harap kalau seandainya memang kamu bisa melepaskan, bisa let go, bisa berkaca dari pelajaran yang pernah ada, maka kedepannya kamu akan lebih bisa positif lagi, hidup baru lagi, ya. Oke, itu aja pesan aku. Dan ini nih energinya bukan untuk energi dia ya. Ini namanya mungkin untuk orang-orang yang inisial namanya ini ya. Mungkin kamu yang nonton dengan nama ini. Aku harap kamu bisa menerapkan yang aku berikan sekarang untuk kehidupan kamu. Yang namanya nggak ada, bisa contoh aja, karena aku ambil dari energi mereka. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you and see you. I love you. Jangan lupa di like, share, subscribe jika video ini bermanfaat. Bye-bye.